Risiko besar bahkan kematian bisa mengintai anak-anak jika memang dimulai pada era new normal. Anak-anak mulai kembali sekolah, dikatakan oleh juga IDAI, dan kita juga masih akan berbincang dengan Dr. Aman, Ketua IDAI, masih bergabung bersama kami. Dokter, jika memang IDAI sangat membantah begitu, mengecam bahwa tidak boleh anak-anak mulai kembali sekolah jika melihat data kematian anak-anak yang terpapar corona ini. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh orang tua sebaiknya ataupun pihak sekolah untuk menghadapi era new normal, dokter? Oke, saya garis bawahi lagi, kita bukan mengecam atau ingin membantah, kami memberikan anjuran karena kami melihat bagaimana situasi, kondisi kesehatan anak Indonesia pada saat ini. Jadi ketahanan kesehatan anak Indonesia ini kami melihat seperti ini. Jadi kami memberikan anjuran. Tentu anjuran ini nanti tentu pemerintah yang melaksanakan. Nah, kalau kesiapannya, kalau untuk saat ini, tentulah kalau saya rasa dari Kementerian Pendidikan, nanti dari kepala sekolah, tentulah mereka harus bersiap dari segi teknisnya bagaimana untuk pelajaran jarak jauh. Dan saya rasa Kemendikbud juga siap untuk daerah 3T, bagaimana caranya yang harus dilakukan. Nah, tetapi kami melihat saatnya lah kita harus melibatkan keluarga Indonesia. Jadi bonding family ini ditingkatkan. Jadi ayah bunda sekarang mulailah juga ikut sama-sama mendidik dan mengawasi anaknya di rumah. Dengan yang ada dari sekolah kan. Tetapi kan sangat tergantung oleh ayah bundanya juga. Jadi harus ikut juga mengawasi dan juga mendidik anaknya di rumah. Dan tentu kan bonding ini akan bertambah kalau toh kita misalnya mengusulkan sampai 2020. Jadi momentum ini mohon dimanfaatkan ke seluruh keluarga juga untuk back to family dalam arti kata istilahnya. Jadi kita tidak melemparkan semua anak kita atau keluarga kita ke sekolah, orang tua ikut memulailah. Kalau boleh, saya sharing keadaan dulu seperti ini. Saya masih mengalamin waktu tahun 65 itu G30S. Baik. Ya, jadi bisa dibayangkan umur saya sekarang berapa, saya udah kelas 1 SD. Baik, ada anjuran dari IDAI begitu bahwa anak harus tetap belajar dari rumah begitu. Kita juga bergabung dengan Pak Taufik. Pak Taufik adalah Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global Depok. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, Ibu Lofi. Baik. Pak Taufik, ini sudah ada himbauan dari Kementerian Pendidikan ataupun pemerintah setempat terkait protokol kesehatan di sekolah di era new normal? Secara informasi kita masih berpegang kepada himbauan-himbauan sebelumnya bahwa saat ini sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021 atau tahun pelajaran baru itu akan dibuka pada tanggal 13 Juli 2020. Namun apakah anak itu kembali ke sekolah pada saat tanggal itu, maka itu yang memutuskan bukan Kementerian Pendidikan tapi gugus tugas di pemerintah ya. Jadi bukan keputusan dari Kemendikbud ya. Itu yang kami pegang saat ini. Dan kalau kita melihat informasi yang sudah beredar sekarang ini bahwa kembali ke sekolah itu sedang dipersiapkan yaitu di Januari 2021. Jadi sementara itu yang menjadi pegangan sekolah saat ini. Baik, artinya memang kembali dimulai di anak-anak belajar di sekolah itu tahun depan 2021, bukan pertengahan Juli mendatang ya Pak? Jadi ada dua hal yang harus dibedakan ya. Jadi tahun pelajaran baru dibuka itu tetap tanggal 13 Juli 2020. Pembukaan tahun pelajaran baru ya. Jadi kalau anak kelas 1 sekarang itu nanti di tanggal 13 Juli 2020 itu menjadi anak kelas 2. Jadi itu tahun pelajaran baru tetap dibuka tanggal 13 Juli 2020. Tahun pelajaran barunya ya. Kalau untuk pembukaan anak-anak kembali ke sekolah itu belum diputuskan. Baik. Jadi masih ya. Baik, oke. Sudah ada keputusan tahun ajaran akan dimulai begitu. Bagaimana sekolah mempersiapkan protokol kesehatan untuk belajar mengajar di era new normal? Iya. Yang pertama, kita memahami sekolah ini adalah sebagai lingkungan belajar. Bahkan beberapa pakar juga mengatakan selain lingkungan belajar, sekolah ini juga merupakan lingkungan sosial. Nah,
Tapi bagi anak-anak ini yang harus diperhatikan. Bagi anak-anak sekolah itu, terutama anak-anak yang kelas rendah, seperti di TK, PAUD, ataupun SD, khususnya kelas 1 sampai kelas 3, sekolah itu adalah tempat bermain, tempat berinteraksi dengan teman, tempat bertemu dengan guru. Nah, jadi membayangkan sekolah itu tanpa ada interaksi fisik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru itu sangat sulit sekali. Dan ini menjadi situasi yang sangat ekstrim bagi anak-anak. Tapi apakah bisa membuka sekolah di era COVID-19 ini? Bisa. Kata kuncinya adalah pada kedisiplinan. Yang kedua adalah ada di transparansi. Yang ketiga di sistem. Nah, saya bisa menjelaskannya seperti ini. Sebelum masuk ke tahap new normal, ada 2 tahap yang harus dilewati terlebih dahulu oleh sekolah dan oleh orang tua siswa. Jadi sebelum ke new normal, itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap masa persiapan adaptasi. Tahap yang kedua adalah masa adaptasinya. Yang ketiga baru new normalnya. Nah, saya bisa jelaskan, di tahap persiapan adaptasi, ini sekolah membuat sistem terlebih dahulu, membangun sarpras yang lengkap, sarpras yang mendukung terkait dengan habit, membiasakan cuci tangan secara rutin, terus membuat pola pergerakan anak-anak, di mana anak itu berdiri, di mana anak itu mengantri, itu di masa persiapan harus dilakukan. Terus juga melakukan penyesuaian kurikulum, terus melatih guru terhadap pola-pola pengajaran baru, terus mendata tempat tinggal warga sekolah. Jadi siswa itu berada di kelurahan zona merah, hijau, atau kuning. Ini kebijakan Tunas Global inline dengan kebijakan pemerintah Kota Depok yang menerapkan pembatasan sosial kampung siaga atau PSKS. Baik. Jadi kita data dulu, data harus lengkap dulu ya. Baik, protokol kesehatan juga terus disiapkan oleh pihak sekolah begitu. Ya. Dokter Aman masih bersama kami. Bukan hanya mungkin protokol kesehatan di sekolah begitu, nantinya juga di era new normal ini ada kebebasan untuk anak-anak keluar rumah. Bagaimana menjaga atau mengantisipasi anak-anak ini semoga tidak terpapar corona, Dokter Aman? Ya, untuk saat ini kami tidak merekomendasi walaupun new normal di luar itu anak dibawa keluar. Karena dalam keadaan PSBB sekarang, itu anak ada saja udah dibawa keluar tanpa masker. Ya. Dan kita lihat di media sosial, ada yang melakukan ulang tahun mengundang tanpa masker anak sekolahnya. Jadi ini gampang diomongin, tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi tetap di rumah dulu kalau saya rasa, sampai betul-betul tidak ada kasus baru harusnya untuk anak-anak. Karena kalau sekali mereka tertular, ini akan sangat sulit. Dan ini kan sudah dicoba. Dicoba di Korea, dia gagal. Itu saya pernah sering mengatakan, dicoba di Australia, itu di 15 sekolah dengan sistem Australia yang sudah disiapkan dengan close monitoring selama 1 bulan. Dan informed consent tidak bisa dipaksa. Informed consent dalam arti kata, kita harus menjelaskan sama guru dan juga sama muridnya dan orang tua bahwa ini ada risiko sakit dan meninggal. Nah, setelah itu diamatin 1 bulan. Apa kejadiannya? 18 terinfeksi dalam 1 bulan. 9 guru dan 9 muridnya. Jadi berarti guru dan murid ini saling menularkan dengan sistem kesehatan yang sudah baik. Nah, jadi saran kami dimanapun dia, kalau ada sekolah mau memulai, tolong kita buat dengan close monitoring, dengan trial system, dengan informed consent. Dan kita nilai dulu daerah tersebut. Dan komitmen gurunya kita nilai. Dan orang tuanya harus komitmen. Naik apa anaknya ke sekolah dan lain-lain. Dan tidak bisa dipaksakan, harus sukarela. Karena ini ada risiko sakit dan meninggal. Kita harus kasih tahu, resiko meninggalnya 3-5% kalau dia sakit. Jadi berarti, kalau yang sekarang anak yang sakit semua itu, di Indonesia, itu sekitar 3-5% yang meninggal anak. Nah, hal seperti ini, untuk anak, ketika tidak pasti, jangan pernah coba-coba dulu. 1 anak pun, bagi kita, tidak boleh ada yang meninggal. Kalau boleh, tidak ada pun yang sakit.
Pemeriksaan kita tidak sebanyak Australia, tidak sebanyak Singapura atau Malaysia. Pemeriksaan kita ini 1/20-an, 1/24, 1/25-nya yang ada di Korea. Dan seperti di Singapura itu mungkin 1/48 atau 1/50 per 1.000 penduduk. Nah, untuk hal seperti ini kan, jadi kita yang tahu masalah, kita takut jadinya. Kami mohon maaf, kami tidak ingin menakut-nakutin sebetulnya. Tetapi kami tidak mau ada anak yang sakit lagi. Dan kalau bisa, kalau toh nanti berlangsung new normal, anak tetap di rumah dan pemeriksaan yang kami minta sampai 2020 akhir ini 30 kali dari jumlah kasus yang ada. Kalau sekarang ada kasusnya, maksud saya PCR ya, bukan rapid test. Kita tidak mau rapid test buat anak. Dan untuk anak sekolah jangan pernah rapid test. Membuat bingung nanti. Ya. Baik, terima kasih Dr. Aman, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga ada Pak Taufik, Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global, sudah bergabung bersama kami di News Siang.